Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang berbagai dampak yang terjadi pada psikologi pendidikan anak masa COVID-19. Saya Ahmad Nurhodari dari Pendidikan Agama Islam Nukalogi Angkatan 19. Dan ini mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dosen pengampu Bapak Barkatullah Amin, SPDI IMA. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring di masa COVID-19. Sebagai proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Tetapi hal tersebut tergantikan dengan belajar secara daring karena adanya wabah virus COVID-19. Sebenarnya sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Kita ketahui bahwa sekolah dimanapun pada saat ini mengalami dampak akibat dari COVID-19. Kebijakan pemerintah tentunya akan banyak menuai pro kontra. Dan kalaupun kegiatan belajar di rumah nantinya akan berlangsung dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Tidaklah mudah memindahkan ruang kelas ke dalam dunia virtual sehingga tidak ada lagi sekat pemisah bagi ruang kelas untuk belajar. Semuanya beralih menggunakan teknologi tanpa harus bertemu. Jadi banyak sekali permasalahan. Selanjutnya adalah permasalahan stay at home. Yang pertama yaitu manja atau tidak mandiri. Anak-anak yang belajarnya di rumah seakan-akan menjadi manja. Karena apa? Karena orang tuanya yang selalu yang tidak membolehkan anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh orang tua. Yang kedua, gangguan perilaku atau condition disorder. Anak-anak menjadi terganggu karena emosinya yang tidak stabil karena ia merasa bosan berada di rumah. Maka dari itu orang tua haruslah bisa memaksimalkan untuk anak-anaknya agar bisa membagikan waktunya untuk meluangkan bersama anak-anaknya. Yang ketiga, anak tidak bisa belajar dengan baik. Kenapa tidak bisa belajar dengan baik? Karena dia tidak bisa memposisikan dirinya yang di tengah pandemi ini, yang mengharuskan orang tua semaksimal mungkin bisa memberikan baik itu motivasi belajar maupun dorongan sembarang. Dan selanjutnya, cara orang tua ketika mendidik anak di masa pandemi. Yang pertama adalah mengontrol kebersihan dan kesehatan anak. Maka dari itu haruslah menjaga kebersihan dan menjaga anak dari berbagai penyakit. Yang kedua, mendampingi anak belajar di rumah. Sebagai orang tua haruslah bisa mengajari anak tentang pelajaran apa yang dikirim oleh gurunya. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif bersama, baik itu bermain, belajar bersama-sama agar anak tidak bosan. Yang keempat, menjadi uswah bagi anak, suri tauladan. Sebagai orang tua haruslah mendidik anaknya itu untuk bisa berakhlak yang baik. Yang kelima, memberikan motivasi. Anak perlu diberi motivasi agar dia semakin semangat untuk belajar. Yang keenam, melakukan inovasi dan kreatif di rumah. Jadi anak itu perlu adanya kegiatan-kegiatan lah yang kreatif agar memiliki kemampuan dan keahlian pada suatu saat nanti. Dan yang ketujuh, memelihara nilai-nilai keagamaan. Orang tua haruslah mendidik anaknya dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya salat wajib maupun salat sunnah, zikir, Al-Quran, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah dampak COVID-19 pada proses belajar di sekolah yang digantikan dengan belajar di rumah.
hadirnya wabah COVID-19 yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri untuk menggunakan media daring. Permasalahan penggunaan teknologi, yaitu keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, akses internet yang terbatas. Yang keempat, kurang siapnya anggaran.